Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku itu pengen ngebahas tentang promil. Nah, jadi buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku itu pengen ngebahas tentang promil yang pernah aku jalankan. Nah, jadi buat kalian yang pernah mengikuti video aku pasti selalu bilang ya, aku bakalan share ke kalian program hamil yang pernah aku jalankan, dan barangkali ada salah satu program hamil yang cocok di kalian. Nah, kayak gitu. Nah, jadi untuk orang yang pernah nonton video aku, kalian pasti udah tahu ya. Jadi aku itu cocok program hamil menggunakan terapi hormon karena hormon aku bermasalah. Nah, jadi di sini aku juga bakal ngejelasin ke kalian program hamil yang pernah aku jalanin dan yang pasti kalian bisa meniru ya. Jadi ini adalah program hamil yang simple, yang murah, sangat murah, yang bisa kalian jalankan di rumah. Jadi gini ya, program hamil ke dokter itu kan memakan biaya yang sangat mahal. Jadi kalau misalkan kalian belum apa sih namanya, bukan mampu ya, belum siap. Nah, jadi kalau misalkan kalian belum siap dari segi biaya, atau kalian belum siap dari segi mental. Nah, jadi kalau misalkan kalian program hamil ke dokter itu biasanya ada dua masalah. Jadi selain di biaya, yang pertama, yang kedua di mental kalian. Jadi kalian punya duit tapi mental kalian belum ngerasa belum kayak mampu ya. Jadi belum siap. Jadi percuma kalian program hamil dengan dokter. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin program hamil yang pernah aku jalankan di rumah, yaitu Nah, di sini aku punya mie instan. Ini adalah mie instan favorit aku. Bener-bener buat kalian yang males masak atau anak kos, kalian pasti udah tahu ya solusinya adalah mie instan. Nah, jadi di video kali ini aku kalian nggak ngerti ya, ini menurut kalian masuk akal apa enggak. Yang jelas aku program hamil menghindari makanan-makanan instan, termasuk mie favorit aku ini. Nah, jadi gini ya, belum ada penelitian kalau makan mie instan mengganggu apa sih namanya, sang ibu yang mau program hamil. Nah, itu belum ada penelitian, dan pas aku baca-baca juga belum ada yang membuktikan kalau mie instan itu mengganggu program hamil. Itu belum ada. Nah, tetapi ya, di sini mie instan itu kan mengandung banyak kandungan yang menurut aku kadang kalau dikonsumsi terus-menerus itu tidak bagus. Nah, jadi maaf ya, aku nggak menjelekkan produk ini. Yang jelas buat kalian yang program hamil, aku saranin kalian konsisten menjauhi mie instan, makanan-makanan instan, bakso, minuman-minuman instan, dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu contoh saja. Jadi mie instan ini adalah salah satu contoh yang aku hindari waktu aku program hamil. Nah, kayak gitu. Nah, jadi beneran kan ya, program hamil ini sangat-sangat murah. Jadi kalian cukup konsisten menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Salah satunya adalah mie instan, kayak bakso, minuman-minuman kaleng. Nah, kayak gitu. Itu aku bener-bener menghindari makanan-makanan itu. Nah, karena kenapa? Jadi kalau misalkan di sini kalian yang punya darah tinggi, kalau misalkan di sini kan mengandung garamnya kan cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan kalian makan makanan yang mengandung asin-asin, kalian bisa pusing, tengkuk kalian itu apa sih namanya, jadi berat. Nah, kayak gitu. Jadi kesannya itu sepele ya, cuman menurut aku ini mengganggu kesehatan kalian. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini selain konsisten aku tidak makan makanan instan atau makanan-makanan yang tidak sehat, aku juga konsisten tidurnya tepat waktu. Nah, kayak gitu. Aku tipe orang yang susah tidur, bahkan aku bisa tidur jam 2, jam 3 malam. Cuman setelahnya badan aku ngerasanya itu nggak enak. Nah, itu termasuk salah satu aktivitas yang nggak sehat. Jadi setelah aku mengerti waktu itu, aku konsisten tidurnya itu cukup. Jadi jam 9 atau jam 10 malam aku sudah mulai tidur, pagi bangun badan seger. Dan itu bener-bener ngaruh banget buat kalian yang program hamil. Jadi kalian jangan nyepelein hal-hal kecil ya. Jadi
program hamil yang aku share kali ini tuh sangat-sangat murah. Jadi kalian itu cukup konsisten aja menjalankan, menghindari hal-hal yang membuat tubuh kalian itu tidak sehat. Nah, cuman di sini mie instan itu kan makanan-makanan yang benar-benar favorit kita ya. Jadi kalau misalkan kalian mau coba boleh. Cuman dalam 1 bulan itu cukup 1 kali atau 2 kali. Nah, kayak gitu, nggak boleh lebih dari itu. Lebih bagusnya lagi kalian itu konsisten sama sekali tidak makan mie instan, bakso, dan minuman-minuman yang tidak sehat itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian kadang berpikir ya, jadi kalau misalkan ini ya, tubuh manusia tuh beda-beda. Ada yang perokok, ada yang minum alkohol tapi dia bisa hamil. Nah, ada yang hidupnya sehat, kadang susah hamil karena ada sesuatu di dalam tubuh kita, misal rahimnya bermasalah, ada miom atau ada apapun itulah ya. Terus untuk laki-laki spermanya itu encer. Nah, padahal apa sih namanya, kalian udah menerapkan hidup sehat. Nah, ibaratnya kan gitu ya. Cuman buat kalian yang merasa kalian itu mohon maaf ya, seperti aku susah punya anak, kalian itu perlu usaha lebih ya. Jadi jangan menyamakan tubuh kalian dengan tubuh orang perokok, orang minum alkohol tapi mereka bisa tetap hamil, sedangkan kalian tidak melakukan hal seperti itu tapi kalian susah hamil. Nah, jadi kuncinya di sini kalian itu tetap usaha ya, nggak boleh putus asa, terus nggak boleh menyamakan dengan orang lain. Jadi tubuh kalian itu beda dengan mereka. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu aja, pokoknya kalian harus konsisten menghindari makanan-makanan tidak sehat. Nah, kayak gitu. Termasuknya makanan-makanan mie instan, bakso, dan juga apa sih namanya, minuman-minuman yang tidak sehat itu. Jadi aku benar-benar menjalankan program hamil itu. Bahkan untuk suamiku ya, mohon maaf, suamiku kan kita itu tinggal di daerah puncak. Suamiku kalau mau kerja itu mandinya pakai air hangat. Nah, kayak gitu ya. Nah, cuman di sini setelah kita program hamil, ternyata mandi air hangat terus-menerus itu tidak bagus untuk pria karena mempengaruhi spermanya jadi tidak berkualitas. Nah, kayak gitu ya. Jadi salah satu pemicu sperma tidak berkualitas adalah mandi atau berendam dengan air panas. Insya Allah kalau misalkan kalian ikhtiarnya benar-benar sungguh-sungguh, Allah itu bakalan melihat, dan gak lama lagi kalian itu bakalan garis 2. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah promil termurah, yang penting kalian itu konsisten. Nah, jadi selama kalian program hamil menghindari makanan-makanan tidak sehat, kalian juga mengonsumsi makanan-makanan sehat. Nah, jadi kalian bisa promil apa aja yang bisa kalian jalanin dan menghindari yang tidak sehat itu. Nah, jadi kadang mohon maaf ya, kita aja diet aja kadang males-malesan ya. Kadang pas lagi pertamanya kita semangat, tapi pas udah seminggunya kita apa sih namanya, melupakan si diet itu. Nah, jadi sama ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen promil, kalian merubah hidup kalian menjadi lebih baik lagi, menjadi hidup sehat, salah satunya menghindari hal-hal yang membuat tubuh kalian itu menjadi tidak sehat. Salah satunya mengonsumsi makanan-makanan instan terus-menerus tanpa terkontrol, dan juga minuman-minuman yang tidak sehat itu. Nah, jadi ini tuh hal kecil tapi jangan disepelekan ya. Jadi bener-bener kayak gini aja nih ya. Suami itu kadang tidurnya kurang karena dia bekerja, atau dia kelelahan capek bekerja, otomatis badan itu tidak fit, dan itu sangat mempengaruhi sperma kalian. Jadi sperma kalian tuh bisa encer karena kalian kelelahan, kalian itu capek. Nah, kayak gitu ya. Jadi sama, jadi tubuh kalian, buat para wanita pun, kalian juga harus menghindari makanan-makanan yang tidak sehat itu. Laki-laki pun begitu. Jadi untuk program hamil kalian itu butuh tubuh sehat. Nah, kayak gitu. Sekali lagi, jangan samakan tubuh kalian dengan tubuh orang lain. Si perokok, si pemabok itu bisa punya anak, tapi kenapa kalian itu yang hidupnya sehat, kalian nggak bisa punya anak? Jadi kuncinya kalian itu harus berusaha lagi, hidup kalian itu lebih sehat lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian itu paham apa yang aku sampaikan di sini. Jadi aku benar-benar
benar-benar menjalankan program hamil dengan menghindari makanan-makanan yang tidak sehat, dan aku mengonsumsi makanan-makanan sehat. Nah kayak gitu ya. Jadi makanan sehat itu kan nggak harus mahal ya, jadi kalian bisa mengonsumsi sayuran, buah-buahan. Buah-buah juga kalian nggak perlu buah yang mahal. Jadi kadang tuh yang mempersulit tuh diri kita sendiri ya. Jadi makan buah itu kan mahal, buah apa dulu. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya kalian itu konsisten menjalankan hidup sehat, itu adalah promil paling murah. Syukur-syukur kalian olahraga. Nah, karena olahraga itu meningkatkan vitalitas kalian, ngerti nggak sih? Ini tuh bener-bener hal sepele, tapi kita bener-bener yang malah melupakan. Jadi kita fokus program hamil, minum ini, minum itu, makan ini, makan anu, ke dokter, tapi kita tidak menjaga kesehatan kita. Nah, jadi ini tuh bener-bener penting banget ya. Jadi buat kalian yang ngerasa kalian itu susah punya anak seperti aku, jadi kalian perlu usaha lebih lagi. Jadi jangan samakan tubuh kalian dengan orang lain. Yang penting ikhtiar, tidak boleh putus asa, berdoa, insya Allah Allah akan mudahkan. Dan aku juga punya cerita ya. Jadi teman aku kemarin baru positif hamil setelah 7 tahun penantian. Nah jadi buat kalian yang masih 1 tahun 2 tahun, kalian itu nggak boleh putus asa. Atau ada yang lebih dari 7 tahun, kalian itu tidak boleh putus asa. Kayak Dea Ananda itu kalau nggak salah 14 atau 12 tahun, tapi alhamdulillah dia dikasih momongan. Jadi buat kalian itu nggak ada alasan buat putus asa. Jadi kalian tuh bisa ikhtiar apapun yang bisa kalian lakukan. Jadi kalian itu bisa promil murah. Nah jadi termasuk dengan merubah gaya hidup kalian menjadi hidup sehat. Nah kayak gitu. Ini adalah promil yang benar-benar aku jalankan waktu itu, dan semoga ini cocok di kalian. Nah kayak gitu. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.